Saya tetap setia nonton di Pontianak, Pak. Ya, apa aja? Gimana? Pontianak, Pak. Ya, Oh iya, Di Pontianak di Kalimantan Barat. tetap setia. Ya, Tetap setia menonton YouTube-nya. Oke. Dan alhamdulillah malam hari ini saya nggak nyangka, tadinya mau ke Jakarta, tiba-tiba malam ini ada di sini, Pak. Dengan pakaian tidak niat untuk ngaji dan main saja. Pertanyaannya begini, saking setianya saya tuh step by step ngikutin YouTube channelnya Buya Sakur. Jadi ada satu berkenaan dengan hati saya. Sebenarnya itu puisi itu buat saya tadi, itu bagus sekali itu. Kehidupan saya banget, istilah kasarnya begitu. Jadi inilah yang mungkin kado Buya Sakur untuk malam ini saya ini. Jadi kehidupan saya ini terjebak dalam mengartikan tajrid batin ketika diadukan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, saya ini mengaku lah ya, 40 tahun ini saya terjebak dalam kehidupan. Sebab yang saya cari itu, saya pernah berjanji apa sama Allah dulu gitu, di alam ruh. Dan saya nemu di YouTube-nya Buya Sakur, alastu birabbikum. Kita bilang bala, kan gitu ya. Dari situ saya belajar tajrid untuk tajrid batin seperti apa yang Buya Sakur sarankan, karena untuk tajrid lahir batin itu zaman sekarang ini susah gitu. Nah, ketika habis sholat misalkan, sholat tahajud, sholat duha, itu kan Allahumma inna duhaan duhauka wa bahauka, kita nggak ada tajridnya kalau di situ kan. Jadi minta kan, ya. Tapi di dalam ayat lain, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau aku meminta. Kadang-kadang nih habis salam nih, berdoa enggak ya? Mau berdoa, Allah sudah tahu apa kebutuhan kita, karena kita belajar untuk tajrid gitu. Seperti sekarang saya datang ke sini, senyum tadi kan di gerbang. Apa saya ke sini? Saya jawabnya apa? Bala ya Allah, bala. Saya nurut ya Allah, ke sini saya nurut. Meskipun saya dari Pontianak sampai istri saya telepon, "Mah, ada di rumah Buya Sakur." Dia menangis di sana, Pak. Saya cuma bilang, "Bala ya Allah, bala." Saya nerima ada di sini dan tidak direncanakan. Nah, satu itu, jadi apa implementasinya tajrid batin itu dengan wa iyyaka nasta'in itu kita meminta. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu mungkin kalau saya garis bawahi ini, Buya suruh tajrid gitu kan, puisi ini, karena benar-benar pasrah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barangkali ini kado buat Anda, tapi juga kado buat yang lain juga. Jadi semuanya dapat kado dari Buya. Baik, pertanyaannya adalah menyangkut tentang doa sebetulnya, Buya. Di satu sisi banyak sekali doa-doa yang diharapkan meminta kepada Allah. Seperti yang beliau katakan dalam sholat-sholat sunnah, itu beliau meminta, termasuk juga dalam sholat duha, di mana di situ permintaannya banyak sekali gitu. Tapi di sisi yang lain, di ceramah Buya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hanya kepada engkau saja gitu, aku meminta. Dan dalam ceramah Buya yang lain juga dikatakan bahwa Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga apa yang menjadi Mas Adi ini galau antara di satu sisi meminta, di satu sisi yang lain bahwa mengetahui Allah tahu tentang kebutuhannya dirinya. Jadi masalah doa. Ya begini, saya ini seorang ahli kurikulum, menyusun silabus-silabus untuk mata pelajaran SD. Tentu tidak akan sama silabusnya untuk mata pelajaran SMP. Mata pelajarannya sama, kewarganegaraan. Mata pelajarannya sama, matematika. Ya, tapi untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 tentu tidak sama. Jadi artinya ya apa yang telah kau capai ya sudah, itulah engkau nyaman di situ. Kalau memang dia makomnya makom kasab, ya sudah makom kasab.
Itu bukan pilihan kita. Kita makomnya apa? Allah yang menentukan. Kita menentukan makom itu. Sekarang begini, kalau Allah sudah menentukan kamu makomnya makom kasam, artinya harus peras keringat, harus banting tulang, harus bangun pagi, berangkat pagi, pulang sore, mencangkul, nanam cabai, nanam bawang. Mang Mudi makomnya makom kasar yang ya apa bergelut dengan besi, ya kan gitu. Casis yang melintir gitu mesti diputar lagi, lempeng lagi, ditarik benang, itu seharian. Dari situlah rezeki dia. Ya sudah, itu Allah menentukan. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang menentukan, sudah kamu mah kekasihku, kamu gak usah kerja, duduk manis sajalah, yang penting ngobrol dengan aku. Iya. Ini orang perempuan datang ke rumah, kalau dia itu adalah pembantuku, ya aku suruh nyuci piring, suruh masak, ya kan. Kalau dia itu tugasnya itu supir, ya suruh ngebersihin mobil, nyuci mobil, suruh nyetir, kan gitu. Tapi ketika yang datang itu kekasihku, nggak mungkin saya suruh nyuci piring, paling-paling saya suruh duduk di samping saya ngobrol. Begitu pulang pasti saya kasih duit banyak, kan gitu. Ya, jadi artinya kalau Anda di Allah menentukan sudah makomnya makom tajrid, ya sudah, yang manis duduk di situ, jangan pernah minta dimutasikan, dan jangan pernah memutasikan dirimu sendiri. Kalau memutasikan dirimu sendiri, ini sangat berbahaya sekali. Contohnya ada seseorang yang sudah ditunjuk oleh Allah makomnya makom tajrid, sing penting asal sila sing bunder, nah, udah yang penting baca kitab, ngaji, ceramah, ngurusin santri, rizki Allah yang ngatur, kamu terima beres. Oke. Lalu ada syahwat nafsu yang muncul dari dirinya, itu godaan-godaan setan datang mengatakan bahwa kamu ini tomak, berharap diberi orang, kerja nggak mau tidur aja, itu kan tomak. Jadi bagaimanapun juga supaya jangan disangka nyupang gitu, ya kerjalah, cari usaha, kan gitu, supaya jangan berharap-harap terus. Nasihatnya bagus sekali setan tuh. Akhirnya ya sudah, tinggalin ting dampun, kan gitu. Akhirnya begitu menjelang pemilu dia nyalon jadi anggota dewan, terkabul lulus karena umatnya banyak sih. Setelah jadi anggota dewan, pondoknya ditinggal, santrinya bubar, selesai jadi dewan ditangkap KPK. Begitu juga orang yang sudah ditentukan makomnya makom kasar, harus berusaha. Dia sudah jadi kontraktor, sudah bisa bikin real estate, ya kan, uangnya sudah bermiliar-miliar. Setan datang menggoda juga bahwa alhaqumut takatsur, orang itu selalu salah pengen banyak, dunia itu kan melalaikan akhirat. Kamu nanti dunia bagaimana, cari duit dulu gitu ya. Akhirnya dia ngelamun, akhirnya kepengen jadi wali. Akhirnya beli tasbih, beli jubah, beli sejadah, kan gitu. Akhirnya bisnisnya ditinggalkan, dia masuk hutan, keluar hutan, pengen jadi wali. Bisnisnya bangkrut, walinya wali dalban. Jadi kalau memang Anda dari mana tahunya, aja coba aja kita buktikan. Ketika setiap usaha kamu itu bangkrut, tetapi begitu kamu istiqomah dengan ibadah pada Allah, lalu rezekinya lancar, ya berarti ke makom tajrid dong. Ya kan begitu. Ada lagi yang diem, yang nggak makan, akhirnya dia terpaksa ya bertani, berdagang dan sebagainya, dan rezekinya lancar. Itu saja persoalannya. Dan mana yang lebih hebat? Nggak ada yang lebih hebat, tergantung bagaimana kita, etos kerja kita. Ya, jangan berarti orang makom tajrid lebih hebat dari makom kasab. Makom kasab juga dia punya peran lebih penting lagi, yaitu bisa memakmurkan, bisa buka lapangan kerja, bisa menyantuni, seperti itu persoalannya.
Jadi gimana? Jangan pernah Anda memutasikan dirimu sendiri, tunggu mutasi dari Allah saja. Iya.